Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma nakhususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbaya Syekh Marzuki Dahlan Nirbaya Syekh Maras al-Nirbaya Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbaya Syekh Khadijatin Abdul Aziz Mansur Bacul Kuang Irsyad Rusdi Menduran Bangai Jakarta. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala taufik dan hidayahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua bisa berkumpul, bisa bermuwajahah, dapat berjumpa kembali dalam rutinitas pengajian kita, rutinan pengajian Ahad pagi, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh beliau kelak di yaumil qiyamah sebagai umat beliau yang beruntung dan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait rangkaian peristiwa, rangkaian acara yang akan kita ikuti, yang akan dilampaui oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mulai dari awal sampai akhir, semuanya akan mengalami rangkaian peristiwa yang telah kami sebutkan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kehidupan manusia di saat di liang kubur, kemudian di mana ada hari kebangkitan, ada hari kiamat. Kemudian kita juga sudah membahas terkait bagaimana peliknya, bagaimana sulitnya orang-orang di saat melalui padang mahsyar. Kemudian peristiwa yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui dan harus kita imani bersama adalah setelah berbagai hal yang terjadi di padang mahsyar, sebelum menuju siratal mustaqim, sebelum menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia akan diberikan catatan amalnya di saat di dunia.
atau istilahnya suhuf, lembaran-lembaran berisi catatan amal dia, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk, semuanya akan diberikan kepada setiap manusia di padang mahsyar. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi di padang mahsyar nanti ibu-ibu, sebelum kita semuanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita semua akan mendapatkan catatan amal kita masing-masing. Catatan amal kita masing-masing akan dibawakan oleh malaikat yang isinya semua amal kita, mulai dari kita kecil sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Catatan amal tersebut dikatakan oleh Allah, ketika catatan itu datang dari sebelah kanan atau ketika catatan amal tersebut diberikan dari arah kanan, maka betapa beruntungnya kita semua yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Karena itu menunjukkan bahwasanya amaliyah-amaliyah kita itu lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Bahwasanya kita potensi besar memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertolak belakang ketika naudzubillah min dzalik catatan amal tersebut diambilkan, diberikan atau diserahkan dari arah kiri. Karena itu menunjukkan tanda-tanda bahwasanya amaliyah buruk kita, amal maksiat kita itu lebih banyak daripada amal baik kita. Makanya dikatakan oleh Allah tadi, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka mereka berkata kepada orang-orang di sekelilingnya sambil merasa bahagia, ambillah dan baca kitabku ini. Jadi dipamerkan. Saking senangnya dapat kitab catatan amal dari sebelah kanan dan tahu bahwasanya ini ada tanda-tanda masuk surganya Allah karena amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Ini baca, coba kitab catatan amal saya. Jadi orang ini berbicara atau berkata kepada orang-orang sekelilingnya, pamer. Ini loh kitabku, ini loh catatan amalku. Catatan amalku diberikan dari arah kanan. Bertolak belakang dengan orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari kiri. Dia sudah was-was. Ternyata catatan amalnya diserahkan dari arah kiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda potensi besar dia memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang seperti itu dikatakan oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri, maka dia itu berujar, berkata, andai saja aku tidak diberikan catatan amalku dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Dia malu, dia menyesal mendapatkan catatan amalnya karena amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Maka dalam tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ha umqra'u kitabiyah dalla dzalika ala annahu balagha al-ghayah fi surur li'annahu lamma u'tiya kitabahu biyaminih alima annahu minan najin wa minal faizin bin na'im. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan, dalam ayat tersebut kata-kata ha umqra'u kitabiyah, dalam ayat tersebut dalla dzalika ala annahu balagha al-ghayah fis surur, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan amal dari sebelah kanan tersebut mengalami puncak kebahagiaan. Lah bagaimana tidak ibu-ibu? Di waktu penentuan kita bisa masuk neraka ataupun masuk surganya Allah, dan ketika masuk nerakanya Allah akan seabadi-abadinya di neraka, dan ketika masuk surganya Allah akan juga kekal di surganya Allah. Di saat hari penentuan itu, kita ibaratnya dapat rapot.
Kita ibaratnya kalau sekolah dapat rapot. Lah rapot kita itu isinya kan semua kelakuan kita, semua nilai kita, semua kemampuan pelajaran kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan ternyata ketika diberikan kepada kita, alhamdulillah ternyata nilainya A, B, A, B, nilainya semuanya 98, 98. Ada amal buruknya, ada nilai jeleknya, tapi cuma satu. Betapa senangnya ini murid, betapa senangnya ini orang tua ketika mendapatkan rapot catatan hasil belajar anaknya selama 1 tahun. Maka akhirnya kan dipamer-pamerkan. Diliatin nama ibu-ibu yang lain. Diliatin sama teman-temannya yang lain. Ini loh anakku, rapotnya bagus. Atau si anak sendiri yang pamer ke teman-temannya, ini loh, aku ranking 1. Lah itu perasaan gembira di saat mendapatkan rapot yang seperti itu saja, bahagianya nggak terkira. Apalagi ketika ini antara neraka dan surga, ternyata kita mendapatkan buku catatan amal kita dari arah sebelah kanan. Makanya dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, li'annahu lamma u'tiya kitabahu biyamini, karena ketika dia mendapatkan buku amal catatannya dari sebelah kanan, alima annahu minan najin wa minal faizin. Dia tahu bahwasanya dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dia termasuk golongan orang-orang yang selamat dari nerakanya Allah dan kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahabba ayyudhira dhalika li ghairi hatta yafrahu bimana lahu. Kemudian dia saking senangnya dia menunjukkan catatan amal tersebut kepada orang-orang sekitarnya. Wakila yaqulu dzalika li ahli baitihi wa qurabatihi. Ada riwayat mengatakan bahwasanya kitab catatan amal tersebut ditunjukkan kepada kerabat-kerabat dan kepada keluarganya yang ada di sana. Lah ini ibu, salah satu hal yang wajib kita imani dalam rangkaian peristiwa yang ada di akhirat nanti adalah bahwasanya setiap manusia akan mendapatkan catatan amal tersebut. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri tadi. Ketika dia mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri, ibaratnya orang yang dapat rapot atau orang tua yang ngambil rapot. Kemudian ternyata rapotnya isinya merah semuanya atau nilainya di bawah standar semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh anak ini? Pastinya dia akan bersedih. Dia malu, dia nggak mungkin menunjukkan rapot tersebut kepada orang-orang sekitarnya. Atau nisbatnya orang tua yang ngambil rapot anaknya nilainya jelek semuanya, maka pastinya orang tua ini akan malu, pulang, dan tidak terlalu banyak ngobrol dengan wali santri yang lain. Kenapa? Karena tahu bahwasanya anaknya tidak naik kelas. Atau mungkin anaknya karena terkena kasus dikeluarkan. Lah sama orang-orang di akhirat nanti di padang mahsyar yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, maka dia tahu bahwasanya Masya Allah, saya nanti tidak selamat. Saya nanti akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bingungnya dia, betapa takutnya dia. Pastinya dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan orang lain, tidak memiliki waktu untuk berbicara kepada orang lain. Dia hanya meratapi nasibnya dan menunggu giliran waktunya untuk memasuki nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini termasuk hal yang wajib kita yakini sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam kita wajib meyakini bahwasanya ada rangkaian peristiwa tersebut di hari akhir. Kenapa wajib mengimani? Ya karena Allah telah tampakkan, Allah telah berikan informasi dalam firman-Nya. Yang tadi ayat saya bacakan itu adalah ayat dalam Al-Quran, di mana Allah sudah jelaskan secara gamblang, secara jelas bahwasanya orang-orang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan catatan amal baiknya dari arah sebelah kanan. Kalau catatan amalnya buruk, maka mendapatkan kitab dari arah
dari arah kiri. Kemudian ibu-ibu ketika sudah mendapatkan buku catatan amal tersebut, maka berbondong-bondong seluruh manusia, ratusan atau mungkin miliaran manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semuanya berbondong-bondong bergiliran menuju Siratul Mustaqim. Menuju Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim yang sering kita dengar bahwasanya Siratul Mustaqim itu adalah jembatan yang menjadi penyambung atau menjadi rangkaian peristiwa terakhir kita berada di akhirat. Dalam artian ketika berhasil menempuh Siratul Mustaqim, maka kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim, maka kita akan jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dalam rangkaian peristiwa tersebut ibu-ibu, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah. Beliau sambil menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau menangis, wahai Aisyah?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat orang-orang akan ingat kepada keluarganya?" Jadi Sayyidah Aisyah itu nangis. Nanti kalau seumpama saya masuk neraka, di akhirat nanti keluarga-keluarga saya akan ingat saya apa tidak? Maka Rasulullah menjawab pada waktu itu, "Amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan." Ada 3 tempat di akhirat nanti di mana setiap manusia tidak akan mengingat manusia yang lain. Bukan karena amnesia, akan tapi karena masing-masing individu, masing-masing orang akan sibuk memikirkan nasibnya sendiri dan tidak ada waktu untuk memikirkan keluarganya yang lain. Tidak ada waktu untuk memikirkan orang-orang yang lain. Ada 3 tempat. Yang pertama adalah indal mizan, ketika waktu pertimbangan amal. Ketika waktu pertimbangan amal. Sebelum amal kita itu diberikan kepada kita, pasti akan ditimbang dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang oleh Allah lebih berat mana? Lebih berat yang amal baik atau lebih berat yang amal buruk? Nah, di saat pertimbangan amal ini, manusia satu pun tidak ada yang bisa mengingat keluarganya. Semuanya fokus terhadap amalnya masing-masing saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa inda tatayuris suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminih am shimalih. Yang kedua adalah ketika buku atau catatan amal setiap manusia terbang dan mengarah kepada dia dari arah sebelah kanan atau dari arah sebelah kiri. Ketika manusia menanti penyerahan kitab amalnya masing-masing, tidak ada satupun manusia yang mampu mengingat keluarganya. Semuanya gelisah, semuanya bingung, semuanya khawatir. Apakah catatan amalnya lebih banyak yang baik atau justru lebih banyak yang buruk? Sampai kemudian diberikan kepada mereka, baru mereka ingat keluarganya, baru mereka meratapi, menangisi nasihat-nasihat orang tuanya dulu yang mungkin tidak pernah didengarkan dan diamalkan. Mereka langsung teringat bagaimana dulu di dunia ketika diperintah oleh ulama, ketika diperintah oleh kekasih-kekasihnya Allah untuk selalu taat kepada Allah, namun mereka tidak mau dan malah bermaksiat kepada Allah. Mereka semua akan ingat amalnya masing-masing, mengingat amal buruknya masing-masing. Tidak mampu dan tidak memiliki waktu untuk mengingat orang lain. Yang ketiga, wa indas sirati idza wadu'a baina dhahrani jahannam hatta ayajuzu amla. Tempat yang ketiga di akhirat nanti, di mana orang-orang tidak akan ingat kepada siapapun satu sama lain karena saking sibuknya memikirkan dirinya, adalah di saat melewati jembatan atau sirat. Bukan Siratul Mustaqim ibu-ibu ya,
Kalau di Al-Fatihah kan ada istilah ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan itu yang dimaksud. Jadi sirat saja. Sirat itu maknanya jembatan atau jalan. Jadi jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar sampai menuju surganya Allah, dan di bawahnya terdapat 2 jurang neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jembatan atau sirat ini akan dilalui oleh semua manusia. Hatta semua nabi, hatta Nabi Muhammad, semuanya akan melalui jembatan ini. Karena surganya Allah akan diputus, hanya bisa mencapainya dengan melewati jembatan sirat ini. Lah, semuanya akan melalui jembatan tersebut, ibu-ibu. Di saat antri ingin melewati jembatan tersebut, atau di saat melewati jembatan tersebut, tidak ada satupun manusia yang bisa mengingat manusia lain. Ya, jadi sirat itu, ibu-ibu, jembatan itu yang kita kehendaki adalah jembatan atau jalan terakhir yang menentukan kita terpeleset di nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik, atau kita berhasil melewati jembatan dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwasanya semua orang, hatta para nabi, para wali, para rasul, semuanya melewati jembatan tersebut. Akan tetapi caranya beda-beda, ibu-ibu. Akan tetapi caranya beda-beda. Dikatakan dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah mengatakan, yud'u as-siratu ala sawa'i jahannam mithla haddis sayfi al-murhifi madhadatan mazallatan alaihi kalalibu min narin yakhtatifu fiha famumsikun yahwi fiha wa masru'un. Dikatakan di jembatan sirat tersebut dipasangkan di tengah-tengah neraka jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ibaratnya satu lapangan besar, itu adalah neraka jahanam, maka di atasnya, di tengah-tengah itu dipasang jembatan. Dipasang jembatan yang dalam riwayat lain dikatakan tipisnya itu seperti benang, seperti rambut, sedangkan tajamnya seperti pedang. Ini jangan digambarkan, oh berarti bentuknya jembatannya dari pedang apa dari rambut. Gimana bisa rambut dinaikin sama orang? Ini adalah simbol, ibu-ibu, simbol betapa sulitnya melewati jembatan tersebut. Jadi nisbatnya buat orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang catatan amalnya banyak maksiatnya, orang-orang yang sedikit kebaikannya, maka ketika melewati jembatan sirat ini, jembatannya itu akan menjadi sempit. Jembatannya itu akan menjadi seutas rambut, ibaratnya tipisnya. Jembatannya itu akan menjadi seperti pedang, nisbatnya tajamnya. Karena di pinggir-pinggir itu akan ada malaikat-malaikat yang siap menunggu dengan membawa besi yang panjang, dengan membawa sebilah pisau yang melengkung, di mana para malaikat ini siap untuk menarik, untuk menggaruk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang banyak maksiatnya kepada Allah, ditarik kemudian jatuh ke lubang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat tegang posisinya. Jembatan tersebut sangatlah licin, jembatan tersebut sangatlah sulit untuk dilalui. Namun tingkat kesulitannya bergantung kepada seberapa besar dosanya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin sulit dia melewati jembatan sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi bagi orang-orang yang banyak taatnya kepada Allah, orang-orang kekasih-kekasih Allah, nabi-nabi dan rasulnya Allah, orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, maka mereka ini sangat dimanjakan dengan adanya sirat tersebut. Jadi mereka itu akan sangat disambut dengan baik, dilayani dengan baik, dan bahkan cara mereka untuk berjalan melewati sirat tersebut itu sudah di luar nalar. Bagi para nabi dan rasul, orang-orang kekasih Allah,
Ada yang mereka melewati jembatan sirat itu dengan kecepatan cahaya. Satu kedipan mata sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dengan berlari kencang, ada yang dengan cara berjalan biasa, ada yang dengan cara merangkak, ada yang dengan cara ngesot-ngesot, ada yang dengan cara bergelantungan. Semua tingkat kesulitan itu dan tingkat kemudahan itu akan bergantung dengan amal baik dan amal buruk seseorang. Jadi semisal kita 50-50, amal baiknya banyak, sebanyak amal buruknya. Taatnya jalan, maksiatnya nggak pernah ditinggalkan. Sholatnya jalan, maksiatnya terus dilakukan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, orang-orang yang seperti ini nantinya akan melewati jembatan sirat yang akan penuh dengan rintangan. Mulai dari licin jembatannya, mulai dari dia hanya bisa jalan 1 senti, mulai dari nanti kanan kiri akan ada malaikat yang mencambuk, malaikat yang berusaha menjatuhkan dia ke jurang neraka, meskipun ending-endingnya dia itu nanti bisa melewati jembatan sirat. Meskipun ending-endingnya dia nanti masuk surganya Allah, akan tapi bayangkan ibu-ibu, bayangkan kita melewati jembatan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak sampai-sampai, di mana kanan kiri kita itu buaya siap mangap, ada ikan hiu siap mangap, ada rintangan, ada ular, semuanya siap nyatok. Semuanya itu dialami sampai bertahun-tahun, nggak selesai-selesai, nggak sampai-sampai ke ujung akhir. Maka betapa sulitnya dan betapa mengerikannya perjalanan orang-orang yang amal baiknya tidak seberapa dan amal buruknya pun juga tidak seberapa. 50-50, tengah-tengah. Nah, maka ibu-ibu, ayo kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, dan kita bisa melalui jembatan sirat dengan baik, lancar, tanpa suatu halangan apapun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semua rangkaian peristiwa yang akan kita alami di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat nanti sudah kami jelaskan semuanya. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya dalam setiap rangkaian peristiwa nanti kita bisa melalui peristiwa tersebut dengan sukses. Dalam setiap acara setelah kematian yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu sampai sekarang, gimana caranya kita bisa memperbaiki amal? Bagaimana caranya kita bisa memperbanyak amal? Bagaimana caranya kita bisa lebih menjaga diri dari segala hal yang berbau maksiat? Mulai dari maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati, apapun itu, ayo mulai kita introspeksi diri kita supaya kita nanti selamat dan sukses dalam melewati berbagai rangkaian acara di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah dari majelis ini kita semua bisa menjadi hambanya Allah, bisa menjadi umatnya Rasulullah yang selamat dalam semua peristiwa. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah yang benar-benar mendapatkan syafaatul udma. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang mendapatkan naungan di saat berada di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang selamat melewati jembatan sirat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang benar-benar dimudahkan dalam sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala peristiwa ma ba'dal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.